Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Pagi ini kita lanjut belajar bahasa Inggris dengan menggunakan HP. Bisa? Tentu bisa. Nah, pada bagian kedua ini kita membaca satu artikel yang ditulis oleh Donna McJones. Donna McJones. Donna McJones is a global authority on productivity and the best-selling author of the It's About Time book series. Her latest book is Join the ChatGPT Revolution. Jadi ini tentang Donna McJones. Saya kira seorang penulis yang produktif dan bestseller. Ya, kita tidak bahas tentang orangnya, tetapi artikelnya yang akan kita pelajari pada hari ini, khususnya tentang pronunciation dan translation. Jadi dua hal itu. Bagaimana kita mengucapkan yang benar dan menerjemahkan yang benar. Untuk pengucapan yang benar, ini tentu kita mengikuti cara baca. Yang paling mudahnya kita bisa lihat di Google atau kita bisa buka cara baca di kamus. Tetapi tentu cara baca atau action katakan antara orang Amerika, orang British, ya, Inggris, dan Australia, New Zealand, India, Singapura, Malaysia, malah kita Indonesia, ini kedengaran beda. Tapi dalam video ini kita menggunakan action American English. Nah, apapun actionnya, stressing atau how to pronounce the correct word itu sama ya. Jadi contoh misalnya kalau kita ingin membaca pisang misalnya dalam bahasa Inggris itu kan tulisannya banana. Bagaimana stressing silabelnya di mana? Apakah banana, banana, or banana? Jadi kalau orang Jepang itu menekankan pada ba. Memang salah, tapi karena mereka itu membuat bacaannya bacaan untuk bahasa Jepang yang ditulis di dalam katakana, nggak ada masalah. Ya. Kono banana wa oishi desu katanya. Pisang ini enak gitu. Kono banana wa. Tapi ketika kita mengucapkan dalam bahasa Inggris, tidak demikian. Kita mengikuti aturan, yaitu pada silabel yang kedua. Banana, potato, misalnya. Nah, mari kita coba. Para siswa, para mahasiswa juga boleh mencoba nih. Kita mulai dengan judul. Saya baca dulu. How to use the 15% rule to maximize productivity and not wear yourself out. Oke, giliran Anda coba baca. Ya, kadang-kadang untuk bisa membaca cepat, native itu menggabungkan kata atau membisukan beberapa huruf. Misalnya di sini, how to use menjadi how to use the 15% ya percent rule to maximize productivity. Jadi tekanannya jadi productivity and not wear yourself out. Oke, sekarang bagaimana menerjemahkan ya? Bagaimana menerjemahkan judul ini? Bagaimana ya memanfaatkan atau menggunakan aturan 15%?
untuk memaksimalkan produktivitas. Nah, di dalam kurung itu biasanya itu additional information atau kita harus perhatikan secara khusus, ya. Kadang diberikan dalam bentuk hyphen atau koma, ya, tapi bisa juga dalam kurung seperti ini. That's additional information. And not wear yourself out, ya. And not wear yourself out. Artinya apa? Tidak membuat Anda lelah, ya. Ya, tidak membuat Anda lelah. Jadi wear itu aus, ya, aus. Tapi dalam bahasa lain juga kita bisa katakan ini lelah. Jadi kalau kalau kedua benda digesek terus dia akan aus. Baju itu akan aus, ya. Tapi kalau tenaga dipakai 100%, ini juga akan mudah lelah. Nah, itu kira-kira arti dari caption judul. Nah, karena kita pakai HP, tentu yang pertama sekali kita bisa menghitamkan atau memerahkan, terserah ya istilahnya. Eh, bagian yang akan kita eh, perlu terjemahan. Apakah cocok penerjemahan yang kita buat atau tidak? Jadi misalnya ini. Jadi cara how to use, ya, tadi cara menggunakan aturan 15%, ya, cocok ya. Oke. Okay. Ini to maximize, sekarang bagaimana mengartikan to maximize di sini, ya, untuk memaksimalkan, ya, produktivitas, ya, dan tidak membuat diri Anda lelah, ya. Jadi wear itu adalah lelah. Nah, pada bagian yang di bawahnya, ya, pada bagian yang di bawahnya kita lihat ada perkataan begini. Applying this principle to our daily routine can help us create more space for creativity, relaxation, and overall well-being. Nah, jadi ini dimulai dengan kata-kata applying. Ini udah menjadi sebuah kalimat, ya. Applying artinya dengan menggunakan, ya, atau dengan menerapkan, ya, menerapkan prinsip ini, dalam rutinitas sehari-hari, ya, ini dapat membantu kita menciptakan lebih banyak ruang untuk kreativitas, relaksasi, dan well-being. Itu adalah kesejahteraan secara keseluruhan. Saya mencoba membuka arti daripada well-being, ya. Jadi menurut kamus American Psychological Association, APA, well-being adalah keadaan pada seseorang individu yang digambarkan dengan adanya rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Dengan kata lain, individu dengan well-being yang tinggi menjaga kesehatan secara fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Nah, jadi sasaran daripada penggunaan aturan 15% ini dapat digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan, ya,
menciptakan banyak ruang untuk kreativitas, relaksasi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bahasa Medannya ya, kalau kita menggunakan aturan 100%, itu artinya gaspol. Gaspol, katanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita gaspol, itu biasanya kita akan di satu titik dalam perjalanan mencapai tujuan itu kita akan mencapai titik kelelahan, wear. Nah, oleh karena itu uh, author ya menganjurkan ini bagaimana kita menggunakan aturan 15%. Kita akan lihat satu contoh yaitu dari seorang pelari Carl Lewis yang kita tahu ini uh, juaranya ya pada setiap lari jarak dekat 100 meter or sprint. Oke, kita lanjut sekarang pemahaman tentang the 15% rule atau aturan 15%. Instead of constantly operating at 100% capacity or more, you should aim for about 85%, giving you a 15% buffer. Nah, jadi coba dibaca ya. Instead of itu biasanya dibaca dengan instead of. Ya, jadi the dan o itu digabung. Instead of constantly operating at 100% capacity or more, you should aim or about 85%, giving you a 15% buffer. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana Google menerjemahkan ini, dia bilang, daripada terus-menerus beroperasi atau bekerja kita pada kapasitas 100% atau lebih, atau gaspol tadi, Anda sebaiknya menargetkan, ya, you should aim, Anda sebaiknya menargetkannya sekitar 85%. Nah, sehingga memberi Anda buffer 15%. Buffer 15% inilah yang nantinya dipakai untuk gaspolnya di akhir daripada target, di akhir atau mendekati daripada deadline. Jadi bukan procrastination juga gitu ya. Kalau kita mengerjakan tugas sehari-hari kadang-kadang mengulur-ngulur waktu. Kalau ada waktu 5 hari, ya itu dikerjakan 5 hari, tapi dikerjakan pada hari yang terakhir. Itu artinya gaspolnya pada 100% terakhir. Tidak demikian, tapi 85% secara pelan-pelan dinaikkan sampai 85%, tetapi pada garis akhir nanti, ketika data sudah terkumpul, energi kita pun tidak semua terkuras, maka di situ kita menggunakan apa yang tadi disimpan 15%. Nah, ini dibuktikan oleh atau dipraktekkan oleh atlet Olimpiade Carl Lewis. Ya, coba kita lihat bagaimana strategi Carl Lewis dalam menjalankan atau mengimplementasikan aturan 15%, 85% pada sesi awal dan 15% buffer pada sesi akhir. Oke, kita baca. Olympian Carl Lewis, the 9-time gold medalist sprinter, was known as a master finisher. Interestingly for us, he was considered to be a slow starter in 100-meter sprint. He was often either last or second last. He was often either last or second to last at the 40-meter mark, but breezed past other competitors by the finish line. Nah, ini menarik sekali ya. Di sini Carl Lewis ya, atau Carl Lewis, dia ini kita tahu adalah rajanya sprinter ya, gold medalist sprinter 9 kali. Dan dia juga termasuk master dalam finish ya. Untuk mencapai garis finish, dialah masternya.
Jadi apa yang menarik untuk kita pahami, ya, dia he was considered to be a slow starter. Dia memang sebagai pada saat awal dia slow, ya, slow. 100 meter sprint, he was often either last or second to last. Kadang-kadang dia pada 40 meter mark yang pertama, itu kadang-kadang dia masih berada di belakang atau kedua di belakang. Tetapi, nah di sini yang penting. Setelah itu, breeze pass. Jadi, breeze pass di sini ya, breeze pass ini melampaui, melesat dengan cepat. Melewati kompetitor lain, ya, pada garis finish. Jadi makanya itu yang dilakukan oleh Carl Lewis, dan saya kira ini kita bisa terapkan pada kerja atau kehidupan kita sehari-hari. Seorang mahasiswa baru, karena saking semangatnya pada awalnya, belajar sangat rajin, ke perpustakaan, ke kelas lebih cepat, mendengar lebih banyak. Tetapi mendekati mid semester ini sudah loyo. Kenapa? Karena tentu ada sebabnya. Karena dia telah gaspol pada awalnya, yaitu menggunakan 85% kekuatannya, energinya pada saat awal, dan tidak menyimpan 15% energi lagi untuk yang sebenarnya yang paling penting adalah pada saat usia mid. Nah, strateginya seperti apa? Kita akan lihat ada 3 strategi atau 3 tips yang diberikan oleh author kepada kita. Oke, simak terus.